yang akan mulai nih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Pagi-pagi anak Pak Guru yang ganteng dan cantik-cantik sudah berada di depan laptopnya masing-masing. Apakah sudah semua sarapan anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak Guru. Ya, bagus sekali ya. Jadi sebelum belajar, anak-anak harus persiapkan diri kalian dulu ya. Mandi pagi-pagi ya. Habis itu sarapan ya. Nah, kenapa? Walaupun kalian belajar di depan laptop, ya jangan kalian beranggapan, nggak usah mandi, lagian Pak Guru juga nggak tahu. Ya, mandi ini bukan untuk Pak Guru loh, tapi juga untuk kebaikan kalian semua ya. Nah, biar diri kalian tetap bersih, sehat ya, dan bisa menjaga protokol kesehatan. Anak-anak masih nggak ingat apa itu 3M? Ayo, siapa bisa yang masih ingat? Ya, Widya coba apa M yang pertama, Widya? Memakai masker, Pak. Iya, pintar sekali Widya masih ingat. Ayo, M yang kedua, apa lagi anak-anak? Ya, Dewi coba Dewi. Dewi Dwitayanti. Menjaga jarak, Pak. Pintar sekali anak Pak Guru. Lagi M yang ketiga anak-anak. Ya, Ayu Trisnayanti coba. Mencuci tangan, Pak. Iya, pintar sekali. Itulah tadi 3M yang harus anak-anak tetap laksanakan dan terapkan selama masa pandemi ini. Ya, selain itu juga ada MM yang lainnya yang mesti kita bisa tambahkan dalam kehidupan ini. Ya, M yang pertama, makan makanan bergizi. M yang berikutnya, minum vitamin. Dan melakukan olahraga secara teratur ya agar anak-anak tetap sehat dan fit siap mengikuti pelajaran selama masa pandemi ini. Ya anak-anak, itu harus anak-anak tetap terapkan ya. Nah, sekarang Pak Guru akan cek dulu. Apa sudah semua masuk hari ini? Ada yang tidak hadir? Temannya? Sudah semua hadir. Ya. Coba suara rajin, Pak. Komang Hendra, hadir nggak semua temannya ini? Ketua kelasnya? Rajin, Pak. Semua rajin. Ya, Hadir semua nih. terima kasih ya Komang sudah mengecek temannya, membantu Pak Guru. Nah, kalau sudah semua hadir, sekarang kita akan masuk ke room ya, lewat Google Meet. Nah, anak-anak sudah masuk semuanya Pak, lihat ini ya. Nah, tadi Pak Guru juga sudah kirimkan link absennya lewat WA kelas ya. Linknya berupa Google Form. Ya, lewat Classroom juga Pak Guru sudah kirimkan ya. Nanti anak-anak jangan lupa buka linknya dan melakukan presensi. Jangan sampai di akhir pelajaran nanti kalian lupa lagi absennya. Dikira nanti kalian tidak masuk ya. Jadi ingat absensi dulu ya. Nah, baik anak-anak, kalau sudah sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita melakukan doa bersama dulu. Ya anak-anak, apapun yang kita awali dalam aktivitas, baik dalam belajar, harus selalu diawali dengan doa. Karena dengan doa, itu akan membuat kita menjadi tenang dan supaya kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar ya anak-anak. Nah, doanya ikuti Pak Guru gerakannya dan tirukan suaranya, mikrofonnya, siapkan, di-on-kan dulu, dihidupkan ya. Ikuti doanya, Pak Guru pimpin dari rumah ya, dari sini anak-anak. Siap-siap di rumah. Jari jempol dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Baik anak-anak, sekarang kita berdoa. Anak-anak konsentrasi di rumah. Doanya Pak Guru pimpin langsung ya. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat
agar kami menjadi anak-anak yang berguna bagi orang tua dan bangsa. Berdoa selesai. Nah, tadi kita sudah berdoa bersama-sama ya, berarti kita sudah melaksanakan penguatan karakter yang pertama yaitu religius ya anak-anak. Bagus sekali doanya, Pak amati anak-anak sudah melaksanakannya dengan baik sekali ya. Berikutnya, habis berdoa, sekarang kita lanjutkan dulu ya. Ketua kelasnya, coba pimpin temannya tepuk PPK dan salam PPK. Siapa bisa ini memimpin tepuk PPK biar semangat temannya dulu? Ayo, ancungkan tangannya. Siapa berani? Ya, Widya, bantu Pak Guru dulu. Widya, bantu tepuk PPK-nya, nanti Pak Guru salamnya ya. Ya, dipersilakan Widya. Teman-teman, ayo kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, bagus sekali. Terima kasih Widya sudah bikin semangat lagi teman-temannya. Sekarang giliran Pak Guru yang membantu kalian. Salam PPK-nya. Siap anak-anak? Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, tambah semangat lagi ya anak-anak. Jangan lupa senyum ya, biar kita belajarnya senang, biar materi yang kita pelajari ini bisa anak-anak terima dan mengerti ya. Tetap senyum ya. Nah, baik, tepuk PPK sudah, tadi berdoa sudah. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan lagu nasional. Pasti anak-anak sudah pernah sering menyanyikan lagu nasional ini ya, Garuda Pancasila. Pernah mendengar anak-anak? Pernah tahu lagunya? Pernah. Ya, Pak Guru pimpin ya, ikuti dari rumah ya. Ayo maju, maju, siap, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, bagus sekali. Terima kasih anak-anak. Nah, tambah semangat lagi ya. Kita harus maju bersama-sama. Anak-anak kelas 6 harus rajin belajar ya, karena sudah level kelas atas. Mau bentar lagi mau ujian ya. Nah, nyanyi sudah. Sekarang Pak Guru ingin dulu mengetes, masih nggak bagus ingatannya. Pada pelajaran kemarin, anak-anak sudah sempat kita bahas sebentar atau sedikit mengenai globalisasi pada pertemuan minggu lalu. Anak-anak, Pak Guru ingin bertanya, globalisasi itu berasal dari kata apa anak-anak? Siapa tahu? Global. Iya, pintar sekali Arina sama Kusuma Dewi, bagus. Tepuk salut dulu buat Arina dan Kusuma Dewi. Pak Guru berikan tepuk salut ya. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Pintar sekali Arina ya. Nah, sekarang Pak Guru ingatkan kembali, globalisasi itu berasal dari kata global yang artinya mendunia. Ya, baik anak-anak, agar lebih paham materinya, Pak Guru izin share screen dulu ya anak-anak. Nanti kalau ada kenapa-kenapa di layar HP kalian, laptop kalian di rumah, bilang ke Pak Guru ya. Izin share screen dulu. Ya, Pak. Siapa Guru? Nah, sudah kelihatan nggak di layar anak-anak di rumah?
Sudah. Sudah. Pak Guru. Ada yang belum bisa kelihatan di layar HP-nya atau laptopnya di rumah? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya. Hari ini kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku pembelajaran 4. Ya. Baik, Pak Guru perbesar dulu tampilannya biar lebih jelas kelihatan di rumah ya. Nah, ini judulnya sudah dari Pak Guru. Berikutnya, adapun tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, melalui menyimak video pembelajaran dan diskusi pada media PowerPoint, siswa mampu menganalisis tentang globalisasi dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi pada WA Group dan video conference dengan Google Meet, siswa mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca secara lisan dan tempat. Yang ketiga, melalui menyimak video pembelajaran dan diskusi pada media PowerPoint, siswa mampu menyimpulkan isi informasi penting dari keberagaman ekonomi dengan benar. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini ada 3 ya anak-anak. Nah, Pak Guru lanjutkan lagi. Nah, sekarang Pak Guru punya oleh-oleh buat anak-anak kelas 6 semua. Penasaran nggak oleh-olehnya? Penasaran? Ada yang penasaran? Ya, Pak. Penasaran, Iya, Pak. Pak Guru punya Ya, Pak. oleh-oleh berupa video pembelajaran. Nah, anak-anak nanti kalau Pak Guru tayangkan videonya, anak-anak siapkan dulu buku catatannya di sebelahnya, alat tulisnya ya. Siapa tahu nanti ada istilah penting yang mesti anak-anak catat karena anak-anak sudah kelas 6 sekarang ya, belajarnya harus bagus. Ya, baik. Simaklah tayangan video globalisasi di bawah ini. Pak Guru putarkan langsung ya. Globalisasi. Ya, sudah bisa ya anak-anak? Silakan anak-anak cermati. Globalisasi membuat dunia tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda. Apakah ada contoh lain Suaranya era Pak globalisasi Guru. yang Bisa kalian dikerasin, Pak rasakan? Guru? Iya, sebentar dulu Dewo ya. Globalisasi, dunia tanpa batas. Globalisasi, sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa di negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, China, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Kita bisa menelpon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Nah, gimana tadi anak-anak? Sudah nggak menyimak videonya? Ya, mungkin untuk Dewa Ayu, ya karena ini situasinya sekarang lagi musim hujan, mungkin lagi ada gangguan sinyal atau gimana, jadi mempengaruhi suaranya ya anak-anak. Jadi kita kondisikan, tolong maklumi ya anak-anak. Ya, nah tadi jika anak-anak sudah mengamati dan menyimak video yang Pak Guru tayangkan, sekarang Pak Guru ingin bertanya ya. Nah, anak-anak belajar sekarang menggunakan media laptop dan HP ya anak-anak. Nah, ada nggak merek HP atau laptop kalian di rumah?
Kalau Bu, siapa ini ya Pak tadi? Ya Suamini coba, Suamini. Laptopnya mereknya apa? Acer, Pak. Acer. Tahu nggak? Acer itu buatan dari negara mana? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Widya gimana tadi? Ya, silakan Widya angkat tangan tadi. HP, Pak. Tapi nggak tahu mana buatnya. Oh iya. Bapak beliin. Nah, kalau Acer itu adalah buatan dari negara Cina ya. Pak Guru juga kendaraannya menggunakan Yamaha ya. Itu berasal dari negara Jepang. Nah, sekarang dengan adanya globalisasi, anak-anak bisa melakukan kegiatan menjadi serba mudah ya, bisa memesan dari luar negeri. Misalnya Dewayu ingin membeli kosmetik dari Korea, ya tinggal buka Shopee ya. Oh, Shopee bisa. Nah, itu sekarang tinggal bisa COD di rumah, serba gampang sekarang ya. Yang penting kantongnya tetap berisi ya, tidak bolong. Nah, dalam globalisasi ini ya, pesan yang Pak Guru ingin sampaikan kepada anak-anak semua harus bijak ya. Bijak dalam artian menggunakan sosial media ya. Gak boleh sembarangan karena ada. Mohon maaf Pak Agus. Ya. Mohon maaf saya potong. PowerPoint-nya nggak jalan ya Pak atau gimana? Ya, PowerPoint-nya memang saya berhentikan dulu Ibu. Saya mau mengasih penjelaskan dulu ke anak-anaknya ya. Nah, iya Pak. Ya, terkait globalisasi tadi, anak-anak harus tetap bijak ya dalam melakukan bermedia sosial. Tidak boleh sembarangan karena sudah ada undang-undangnya ya. Kemudian harus bisa mengatur apa kebutuhan kita. Jangan berbelanja sesuai keinginan. Nah, kalau sesuai keinginan itu namanya konsumtif. Perilaku konsumtif itu tidak baik ya. Kita belajar hemat. Baik anak-anak, Pak Guru akan lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Nah, dari video tadi yang dipaparkan tentang penjelasan globalisasi, jika dikaitkan dengan jenis-jenis teks, apakah video tadi termasuk jenis teks persuasi apa jenis teks eksplanasi anak-anak? Jika ada penjelasannya dari video tadi. Eksplanasi, Pak. Ya, kenapa Hendra? Kenapa bisa eksplanasi dia? Mungkin karena video tadi menjelaskan globalisasi, Pak. Iya, sebab karena menjelaskan akibatnya. ya. Benar sekali, mantap Hendra jawabannya. Ada kaitannya. Tadi dalam video juga ada sumber orangnya yang membuat videonya, seorang mahasiswa ya. Nah, jadi hari ini kita akan kaitkan dengan teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah. Jadi ada 3 poin yang perlu anak-anak perhatikan di layarnya ya. Nah, Pak Guru bacakan dulu ya. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Kedua, teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Yang ketiga, teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum yang berisi pembukaan, deretan penjelas, isinya, dan penutup berupa kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelasan berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Nah, sekarang Pak Guru bertanya. Nah, anak-anak kan sudah kelas 6 ini, sebentar lagi mau ujian. Ya. Jika nanti ada soal keluar saat pemantapan, ulangan tengah semester, atau pas seperti ini, nanti anak-anak jawabnya bagaimana? Ya, teks yang memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip dan sebab akibat disebut teks apa anak-anak?
Ya, Widya? Eksplanasi, Pak. Eksplanasi, Pak. Iya, pintar sekali Widya. Ya, Pak Guru beri semangat dulu buat Widya. Tepuk good job. G-O-O-D, good job, good job. Good job, good job. Mantap Widya, bagus sekali. Ya. Nah, sekarang Pak Guru lanjutkan lagi. Ya. Nah, siapa yang bisa lagi jawab terkait teks yang ada di slide-nya? Nah, teks eksplanasi itu terdiri dari 3. Apa saja anak-anak? Siapa yang tahu? Teks eksplanasi itu, ya, Dewayu coba, ayo Dewayu. Pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Iya, pintar sekali Dewayu. Ya, jadi anak-anak harus ingat, teks eksplanasi itu memiliki 3 bagian. Ada pembukaan, isi, dan penutup. Ya, anak-anak, di penutupnya berupa kesimpulan. Gimana anak-anak, sudah jelas tentang teks eksplanasinya? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, baik Pak Guru Sudah, lanjutkan. Pak Guru. Pak Guru akan lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sekarang biar lebih jelas, Pak Guru sudah tayangkan teks eksplanasi yang judulnya Globalisasi Dunia Tanpa Batas. Ya, nah, siapa yang mau membaca ini? Karena kelas sudah kelas 6, Pak Guru ingin dengar membacanya. Udah lancar apa belum ini? Siapa yang bisa membaca nih ya? Ya, coba Ayu Trisna. Pak ingin dengar suaranya Ayu Trisna. Coba bantu Pak Guru baca dulu. Ya, Pak. Ya, dipersilahkan waktunya. Globalisasi, dunia tanpa batas. Globalisasi, sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain. Seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Kita bisa menelpon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini. Sudah, Pak Guru? Ya, terima kasih Ayu Trisna. Tadi Pak dengar Ayu Trisna sudah lancar membacanya. Ayo anak-anak yang lain, jangan lain-lain. Ya, harus fokus ya. Nah, mana senyumnya ini? Ya, Pak kasih ice breaking dulu nih, karena banyak yang lain-lain ini. Nah, Pak Guru ingin lihat semangatnya kalian. Masih ingat nggak dengan 5S? Masih nggak? 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun harus kita lakukan setiap hari. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun harus kita lakukan setiap hari. Nah, sudah mulai kelihatan ceria lagi nih anak-anak Pak Guru ya. Jangan malas-malas belajar, sudah kelas 6 ya. Nah, tadi Ayu Trisna sudah membacanya dengan baik. Ya, sekarang Pak Guru ingin bertanya. Pada teks wacana yang ditampilkan di slide, ada berapa paragraf anak-anak? Ada berapa paragraf? Siapa bisa? Ayo. Ya, Dewayu lagi. Ayo, Dewayu. 4, Kak. 4, ya. Ada 4 paragraf, Pak Guru.
Iya benar, 4 paragraf, bagus sekali. Ya, ada 4 paragraf. Nah, sekarang Pak Guru tanya lagi pertanyaan kedua. Negara apa saja yang disinggung tadi dalam wacana di atas atau di slide-nya? Ada negara apa saja? Jepang, Pak. Jepang. Lagi? Jepang, Pak. Iya, Jepang. Cina. Korea. Iya, Amerika. pintar. Iya, mantap. Aktif sekali ini, bagus ya anak-anak. Nah, sekarang Pak Guru akan bertanya. Ada perbedaan antara negara Jepang dan negara Korea. Sama-sama ini. Dia termasuk negara sedang, negara kategori negara maju ya. Nah, tapi dia memiliki julukannya masing-masing. Tahu nggak anak-anak julukannya? Negara yang mendapat julukan negeri ginseng, negara apa anak-anak? Jepang apa Korea? Korea. Pintar sekali ya, Korea, bagus. Kalau negara yang mendapat julukan negeri matahari atau negeri sakura? Jepang. Iya. Jepang. Ada yang pernah ke sana? Ada yang pernah ke sana? Belum, Pak. Belum, Pak Guru juga belum. Masih menabung dulu ya. Ya, siapa tahu nanti kalau anak-anak sudah dewasa bisa pergi ke sana. Ayo, dari sekarang rajin menabung ya anak-anak. Baik, Pak Guru lanjutkan lagi. Tadi bagus sekali jawabannya semua. Pintar anak-anak Pak Guru. Nah, sekarang Pak Guru akan berikan anak-anak tugas. Ya, coba cek WA-nya. Pak Guru sudah kirimkan LKPD kegiatan 1. Ya, nanti di grup sudah Pak bentuk 3 kelompok. Ya, masing-masing kelompok akan Pak Guru berikan 1 soal yang berbeda. Nanti tiap kelompok diskusikan bersama temannya. Cari jawabannya di buku atau sumber internet yang lainnya. Baik, untuk kelompok 1, ketuanya Komahendra, kelompok 2 Dewo Ayu, kelompok ketiga Widya. Ya, sudah anak-anak cek WA-nya dulu, sudah Pak kirim LKPD-nya. Ya, silakan diskusikan dulu di grup WA-nya. Nah, dalam LKPD nanti, anak-anak jangan lupa mengisi identitas, nama, nomor absen kalian ya. Sudah anak-anak? Sudah selesai mengerjakan? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, ya baik. Pak Guru lanjutkan sekarang ya. Nah, di LKPD-nya ada 3 pertanyaan yang mesti harus anak-anak pecahkan bersama kelompoknya. Ya, kita undi dulu dengan lagu Jepang ini. Siapa dapat giliran pertama? Jan Kenpo, Aiko Desho. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, batu, kertas, gunting. Kalau bahasa Jepangnya, Jan Kenpo, Aiko Desho. Ya, kelompok 1 yang mendapatkan giliran pertama, Komahendra. Ya, Komahendra. Siapa dari perwakilan kelompoknya yang akan membacakan hasilnya? Ya, Komang, dipersilahkan. Saya, Pak. Saya Ya, langsung. dipersilahkan Komahendra. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi, soal nomor 1 yang dimaksud dunia tanpa batas itu adalah dunia yang dunia atau negara yang saling terhubung satu sama lainnya tanpa ada sekat-sekat batas, Pak. Iya, pintar sekali. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada yang pendapatnya beda atau jawabannya berbeda? Atau sama? Sudah sama, Iya, Pak. mantap Komahendra. Terima kasih sudah mewakili kelompok 1 ya. Berikutnya lanjut ke kelompok 2. Siapa tadi? Dewa Ayu. Siapa yang mewakili kelompoknya untuk menyampaikan hasil dari diskusi? Saya, Pak Guru. Iya, dipersilahkan Dewa Ayu. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Berikan contoh dalam kehidupanmu sehari-hari. Globalisasi adalah proses mendunia yang membuat setiap individu atau negara bisa saling terhubung tanpa terpengaruh oleh batas negara. Iya, Contohnya bagus. adanya impor seperti handphone dan motor, Pak Guru. Iya, bagus sekali jawabannya. Benar sekali, tepat Dewayu. Berarti tadi mendiskusikannya sangat baik dengan kelompoknya. Terima kasih Dewayu. Berikutnya, pertanyaan ketiga dari kelompok 3. Ayo, kelompok 3. Widya. Ya, dipersilakan.
Saya dari kelompok 3. Apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Menurut kelompok kami bisa menonton film dari luar negeri seperti SpongeBob, Doraemon. Kemudian bisa menggunakan handphone juga dari luar negeri seperti Samsung, iPhone, dan kendaraan umum atau mobil dari luar negeri. Iya, jawaban setiap kelompok semuanya benar. Bagus sekali dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 jawabannya benar. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, dalam globalisasi ini kita juga dapat menikmati atau dapat menonton film dari luar negeri, benar yang apa dikatakan oleh kelompok 3 tadi dari Widya ya. Walaupun kita bisa memakai produk dari luar negeri, filmnya, kita juga jangan melupakan produk dari dalam negeri ya anak-anak. Kita juga harus bangga ya, buatan Indonesia juga bagus. Yang mendunia sampai ke negara Paris. Nah, Paris itu mendapat julukan negara kota fashion, negara mode. Nah, kira-kira apa yang terkenal di sana? Nah, yang Pak Guru pakai ini, pakai baju apa namanya? Yang mendunia. Batik, Pak. Iya, batik itu salah satu produk dari asli Indonesia yang sudah mendunia. Kita harus lestarikan. Kan tiap hari Kamis, Rabu anak-anak mengenakan pakaian batik ya di sekolah, berarti anak-anak juga sudah mencintai produk dalam negeri. Bagus anak-anak. Baik, Pak Guru lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang sudah berubah tampilan layarnya. Ada 3 gambar jenis profesi. Coba kalian amati gambar berikut ya. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Yang belum Pak dengar suaranya tadi. Halo Okta, masih ada di sini Okta? Halo? Okta? Ramadhani ada? Ada, Pak. Ya, masih ada Ramadhani. Nah, Ramadhani melihat ada gambar apa saja di slide-nya? Ada gambar petani menanam padi, Ya. terus ibu guru sedang mengajar, dan seorang anak perempuan yang sedang sakit, Pak. Ya, di sana ada 3 jenis profesi yang berbeda ya anak-anak, yang menunjukkan keanekaragaman, ya, keanekaragaman ekonominya. Ya, ada petani, ada guru, ada dokter, dan juga ada perawat di sebelahnya. Ya, ini menunjukkan keanekaragaman ekonomi yang pendapatannya berbeda. Ada yang penghasilannya didapat secara musiman, ada yang bulanan, ada yang dapat penghasilannya dari praktek. Ya. Nah, sekarang Pak ingin tanya dulu. Okta tadinya baru kelihatan masuk ini. Halo Okta? Halo? Ya, belum bisa dihubungi. Coba Nita. Oh iya, nggak apa-apa Okta. Nah, sekarang sudah kedengaran suara Pak Guru? Ya, kalau begitu Pak lanjut ke Nita dulu. Nita, di rumah orang tuanya profesinya sebagai apa? Tukang jahit, Bapak. Tukang jahit. Kalau Pasa, profesi orang tuanya sebagai apa? Bapak saya PNS, Pak. Iya. Berikutnya Pak tanya nih giliran sesuai nomor absen. Widya, orang tuanya bekerja sebagai apa? Dagang sanggah, Pak. Ya, lanjut. Dewi Dwitayanti. Guru, Pak. Guru. Suamini. Petani, Pak. Petani. Komahendra. Guru, Pak. Guru. Arina. Orang tuanya bekerja sebagai apa? Belum bisa. Guru, Bapak. Iya, guru. Dewayu. Sopir, Pak. Sopir. Ya, tadi anak-anak sudah menyebutkan profesi pekerjaan orang tuanya. Pak Guru berpesan, apapun pekerjaan orang tua kalian, kalian harus bersyukur masih punya orang tua ya, mau menyekolahkan kalian ya.
anak-anak harus tetap membantu orang tua. Misalnya bapaknya jadi sopir, ada tukang pengrajin tadi, kalau dia lelah sampai rumah bikinin kopi, bikinin teh ya. Nah, biar semangat orang tuanya bekerja ya, mencari nafkah untuk bisa menyekolahkan kalian ke jenjang yang lebih tinggi ya. Harus sopan dan santun juga kepada orang tua ya. Nah, baik anak-anak, Pak Guru akan lanjutkan lagi. Nah, Pak, oleh-oleh yang kedua masih berupa video sekarang. Ya, coba anak-anak cermati videonya. Simaklah tayangan video keberagaman ekonomi di bawah ini ya, agar lebih paham apa itu keberagaman ekonomi. Ya, anak-anak silakan disaksikan di rumah. Ya, sabar ya anak-anak, masih gangguan mungkin di sini. Sudah bisa anak-anak? Sudah mau bergerak gambarnya, videonya? Iya. Sudah. Bisa Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya, Dani Yuseno. Yo, semangat belajar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan belajar tentang keberagaman ekonomi di Indonesia. Coba perhatikan masyarakat di sekitar kalian. Coba amati anak-anak, di sana ada tentu aktivitasnya. sangat beragam. Ada pedagang berangkat ke pasar, ada sopir sedang mengendarai angkot, ada petani yang berangkat ke sawah, ada karyawan yang berangkat ke pabrik, ada guru yang berangkat ke sekolah, dan masih banyak lagi. Bagaimana dengan kegiatan orang tua kalian? Mungkin orang tua kalian bekerja di kantor, ada yang di sawah untuk bertani, orang tua teman kalian bekerja di proyek bangunan, mungkin ada juga yang di bidang kesehatan, dan masih banyak lagi. Kegiatan setiap orang berbeda-beda, tapi mempunyai tujuan yang sama. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itulah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Disimak ya anak-anak dengan Perbedaan baik. ekonomi tidak harus menjadikan kita terpecah belah. Oleh karena itu, dalam menghadapi perbedaan ekonomi, kita harus menerapkan sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menghargai satu sama lain. Yang kedua, kita tidak boleh sombong jika memiliki ekonomi yang lebih. Akan lebih baik jika kita dapat menggunakan kelebihan tersebut untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, jika ekonomi kita masih kurang, jangan malu atau iri dengan mereka yang mampu. Kita harus tetap bersyukur selama kita masih diberi kesehatan, karena dengan kesehatan, kita bisa melakukan apapun selama itu baik dan bermanfaat. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai keberagaman ekonomi di Indonesia. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, semangat belajar! Iya. Itu tadi videonya anak-anak. Gimana? Menarik nggak? Menarik nggak videonya? Aduh, masih loyo ini anak Pak Guru. Ya, Pak Guru kasih semangat dulu ini. Biar semangat dulu anak-anak Pak Guru lagi. Pak pulihkan dulu staminanya ya. Tepuk semangat satu. Semangat. Semangat aye. Oi, oi. Oi, oi. Iya, tepuk semangat dua buat kalian semua. Yes, yes. Yes, yes. You are the best, the best, the best. Yes. Ya, semoga semangat selalu. Ya, baik anak-anak, Pak Guru akan jelaskan dulu sebentar apa itu keberagaman ekonomi. Ya. Nah, keberagaman ekonomi adalah kondisi di mana kegiatan ekonomi di dalam masyarakat beragam atau berbeda-beda
kita harus saling menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda, ya. Kita tidak boleh minder, kita tidak boleh malu, kita harus pacu diri kita. Nah, misalnya kalau orang tua kita sebagai petani, kita sebagai anak harus memotivasi diri, kita harus bisa mengangkat derajat dan martabat orang tua kita. Dengan cara apa, anak-anak? Kalian sebagai siswa apa kewajibannya? Sebagai siswa apa kewajibannya? Biar bisa belajar yang rajin, ya, agar cita-cita kalian tercapai, terwujud nantinya, ya. Nah, dari video tadi, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang anak-anak tangkap tadi dari keberagaman ekonomi? Siapa yang bisa membuat kesimpulannya? Nah, Pak pancing dulu. Sikap apa yang harus anak-anak kembangkan atau tumbuhkan jika menemui keberagaman ekonomi di sekitar lingkungan kalian di rumah? Sikap apa? Misalnya kalau ada orang miskin, orang kaya, sikap apa yang harus kalian tumbuhkan? Menghargai, Pak Guru. Iya, pintar sekali Dewayu. Harus menghargai, ya. Saling menghargai. Benar. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Sikap membantu, ya. Membantu, saling menghormati. Karena ini anak tolong menolong, Pak. Tolong menolong, ya. Kebetulan yang sebagai walinya sekarang kelas 6 adalah Pak Guru. Pak Guru berpesan kepada anak-anak, ya, jika anak-anak nanti sudah lulus, sudah tamat, sudah selesai mengenyam pendidikan, siapapun yang berhasil duluan di antara kalian, jangan lupakan teman-temannya, ya. Bantu selalu, jangan sombong, ya. Jadilah anak yang baik. Karena siapa orang yang memberikan pertolongan kepada orang yang tidak mampu, nanti Tuhan akan mengangkat derajatnya, memberikan pahala 10 kali lipat, ya. Jadi anak-anak harus saling tolong-menolong, saling membantu, menghargai di dalam keberagaman ekonomi ini, ya. Tetap semangat anak-anak. Ya, itu dari segi menumbuhkan sikapnya. Lagi dari globalisasi, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang dapat anak-anak tangkap tentang globalisasi? Harus bagaimana dalam menghadapi globalisasi ini kita? Siapa yang bisa menyimpulkan? Harus selektif, Pak. Bersikap selektif. Bagus, harus selektif, ya. Nah, karena di media sosial banyak bertebaran berita-berita hoax atau palsu. Jadi anak-anak harus cek dulu kebenarannya, ya. Jangan langsung diterima mentok mentah-mentah, ya. Harus seleksi dulu, selektif, ya. Mana yang sesuai dengan budaya kita. Bagus sekali anak-anak. Tadi Dewayu, Dewi Dwitayanti sudah bisa menyimpulkannya, ya. Bapak ucapkan tetap semangat belajarnya, jangan pernah henti-henti untuk belajar dan terus berusaha, ya anak-anak. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan evaluasi penilaian. Ya, silakan anak-anak cek WA kelasnya lagi. Pak Guru sudah kirimkan soal berupa link Google Form. Nanti ada di sana 10 soal, anak-anak kerjakan, ya. Jangan sampai tidak mengerjakan, nanti hasilnya akan ketahuan di laptop Pak Guru di Google Sheet-nya. Siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum. Ya, nanti dikerjakan. Oke? Mengerti anak-anak? Ya, mengerti ya? Ya, bagus. Ya, Pak. Baik. Jika anak-anak sudah mengerjakannya, sekarang Pak Guru akan memberikan pengarahan terkait materi pembelajaran yang akan anak-anak dapatkan di pertemuan berikutnya, ya. Untuk pertemuan berikutnya anak-anak akan belajar tentang jenis-jenis energi alternatif. Jadi sebelum belajar nanti minggu depan anak-anak baca dulu materinya di rumah, ya, pada buku paketnya. Cari di sumber-sumber yang lain, ya, biar anak-anak bisa menjawabnya nanti. Mengerti anak-anak? Mengerti? Mengerti, ya, Pak. terima kasih. Baik, sebelum Pak akhiri, Pak Guru ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu daerah dulu. Sebelum nyanyi, Pak Guru izin untuk stop dulu ini slide-nya, ya. Pak tutup dulu.
Nah, sekarang Pak Guru akan ajak anak-anak untuk menyanyi lagu daerah. Tahu lagu Ratu Anom? Tahu? Tahu, Pak. Ya, kita nyanyi bersama-sama ya. Buka mikrofonnya biar kedengaran suaranya ya. 1, 2, mulai. Ratu Anom kami mengilen-ilen. Ratu Anom kami mengilen-ilen. Dong pirengang ngin sulinge dijabung. Dong pirengan ngin sulinge dijabung. Enyen entung menyuling di Jawa Tengah. Enyen entung menyuling di Jawa Tengah. Gusti murah alit jambi pemecutan. Gusti murah alit jambi pemecutan. Ya, terima kasih anak-anak. Berarti anak-anak sudah juga melestarikan lagu daerahnya ya. Tetap semangat. Baik, sebelum Pak tutup, Pak ingin memberikan ice breaking untuk kalian dulu biar nanti kalian sukses ya. Ice breakingnya bisa kalian perhatikan. Tepuk sukses. Di hatiku ada lovers, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, sukses. Yes, sukses buat kalian semua. Sampai jumpa anak-anak. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Pak Putu akhiri dengan ucapan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih. Jumpa, Pak. Ya, baik demikian penampilan dari Pak Agus tadi. Silakan untuk